Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Daulay. Pada kesempatan ini saya coba membagikan tutorial membuat laporan hasil belajar. Seperti yang kita ketahui bersama, di masa pandemi ini kita bekerja dari rumah, sehingga pembelajaran pun kita lakukan dari rumah juga. Nah, pembelajaran yang kita lakukan itu pastinya harus diketahui oleh siswa bagaimana hasil pembelajaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kita harus membuat laporan hasil belajar siswa. Kalau saya pribadi, saya membuatnya per KD. Jadi setelah selesai satu KD, saya akan membuat laporan hasil belajar, kemudian laporan tersebut dicetak oleh siswa, selanjutnya itu ditandatangani oleh orang tua. Nah, ketika orang tua menandatangani, harus dipoto oleh siswa, kemudian di-share ke saya. Hal ini sudah saya lakukan kurang lebih selama 2 tahun, sehingga progresi anak itu akan diketahui oleh orang tuanya. Baik, dalam membuat laporan hasil belajar ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, database nilai siswa. Kurang lebih seperti ini dia bentuknya. Ada kode, NIS, nama, kelas. Nah, ini nilai-nilainya. Nilai-nilai ini tidak harus sama kodenya. Teman-teman terserah mau membuatnya seperti apa. Itu tidak jadi masalah. Boleh mungkin sini indikator KD1 1 gitu, indikator KD1 2, terserah lah teman-teman mau buatnya apa. Selanjutnya di sini ada nilai dari KD9. Ini saya buat nilai KD9 ini. Ini 00 ini siswa tidak mengikuti pembelajaran daring. Setelah ditanya-tanya, ternyata dari segi finansial orang tuanya kurang mampu sehingga kesulitan untuk membeli paket internet. Kemudian di sini ada keterangan lulus tidak lulusnya. Nah, ini harus dalam bentuk format Google Spreadsheet ya teman-teman sekalian. Itu nanti dibuatnya di sheet kedua dari respon yang kita buat. Ini responnya, di sini saya buat di sheet yang kedua. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Lihat dari laporan daring yang part pertama. Itu cara menguploadnya sama. Jadi ini sudah saya persiapkan terlebih dahulu dalam bentuk Microsoft Office Excel. Selanjutnya saya upload, saya copy paste ke sheet kedua dengan nama DB database. Nah, ini dia. Nah, kode ini saya buat itu kombinasi antara NIS dengan kelas. Ya, jadi kita buat NIS dan kelasnya. Maka nanti itu yang lain-lainnya akan otomatis secara otomatis akan terisi. Selanjutnya, format laporan nilai siswa. Nah, ini saya buat seperti ini formatnya. Format laporan perkembangan peserta didik namanya. Nah, ini kalau teman-teman pernah membuat mail merge, nah konsepnya sama seperti ini juga, harus ada seperti ininya. Penjelasan ini juga udah saya buat di part pertama. Nah, ini KD9 tentang pemasaran online menggunakan media sosial. Ini saya buat ini tadi, inilah TM1. Ini dia TM1, 2 dan seterusnya, totalnya berapa, ini nilai A.
Kemudian yang B tentang video pemasaran, membuat kartu absensi. Nah, jadi kartu absensi juga saya buat dengan konsep seperti ini. Jadi anak-anak cuma hanya men-scan barcode-nya, kemudian absen itu akan secara otomatis terisi. Nah, ini guru mata pelajaran. Di sini ada orang tua siswa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua siswa harus menandatangani form ini, laporan ini. Setelah ditandatangani ketika menandatanganinya itu anak-anak harus memfoto eh, orang tua sedang menandatangani laporan hasil belajar mereka. Nah, selanjutnya jika dia tidak bisa, ini lagi masa pandemi nih, jadi susah keluar ketika di rumah tidak punya printer. Nah, dia cukup menunjukkan bukti ketika orang tua melihat hasil belajarnya. Nah, ketika orang tua melihat di handphone tadi, orang tua melihat handphonenya dengan nampak layar format penilaian ini, laporan penilaian ini, itu juga bisa jika mereka kesulitan untuk mengeprint laporan hasil belajar ini. Yang ketiga, form isian. Form isian ini menggunakan Google Form. Ini juga udah teman-teman lihat tadi. Di sini hanya ada NIS, kelas, email aktif. NIS dan kelas itu kita tujuannya tadi adalah untuk sebagai kode. NIS dan kelas tadi. Kemudian email aktif ini akan mengirim secara otomatis laporan hasil belajar siswa. Jadi ketika ketiknya NIS, kemudian kelas, selanjutnya masukkan email aktif, maka format ini tadi, laporan ini tadi, itu akan secara otomatis terkirim ke email. Bagi contoh, ini saya tunjukkan. Nah, ini dia anak-anak yang sudah mengisi. Nah, ini akan secara otomatis masuk ke emailnya. Jadi kalau lihat datanya, ini cukup banyak anak-anak yang sudah mengisi. Nah, ada kalanya memang ada sedikit trouble tergantung koneksi internet anak-anaknya. Jadi seperti ini, dia tidak membaca, ya. Kalau tidak membaca ini, mungkin dia salah memasukkan NIS dan seterusnya. Jadi semuanya kosong karena dia memasukkan NIS-nya itu pakai titik, sementara di format yang kita buat tadi itu NIS ini tidak menggunakan titik. Nah, terlebih dahulu sudah kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya NIS tadi itu tidak menggunakan titik. Sebagai contoh ini saya lihat 16810.18. Nah, kebanyakan anak-anak itu buat itu titik. Maka data di sini jadi 000 karena apa? Di sini di kode dia tidak ada membaca titiknya. Kesalahan di sini kesalahan membuat titik berakibat tidak akan membaca semua data ini. Bisa juga kode ini itu disuruh anak-anak mengisi password dia. Nah, gitu. Jadi kita tidak harus buat NIS dan kelas, tapi di sini buat password dan email aktif, cukup dua itu saja. Ya, atau di sini email, password. Ketika dia masukkan email dan passwordnya, maka laporan tadi bisa masuk ke email mereka. Namun di sini Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu harus menyesuaikan. Nah, ini kan Pak kode atau kita buat di sini password. Nah, angka-angkanya ini tadi itu harus sudah sesuai dengan yang diisi anak-anak. Ini memang lebih mudah ketika si anak kita bertatap muka secara langsung dengan si anak. Karena apa? Kalau bertatap muka secara langsung, anak-anak paham maksud dan tujuan kita membuat password tadi. Nah, namun secara online juga bisa kita akali. Tapi intinya mana yang nyaman bagi teman-teman sekalian untuk membuatnya. Boleh seperti yang saya buat ini atau membuat password tersendiri. Setelah ada pengisian, kemudian respon pengisian. Nah, ini ada responnya. Ini merupakan salah satu hal terpenting. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi.
ini dibuatnya titik. Ketika dibuatnya titik 1706.19, maka ini akan kosong datanya. Oke. Baik, kita mulai. Yang pertama, database nilai siswa. Ini dia tadi database nilai siswa. Database ini teman-teman harus dibuat di file yang sama dengan respon pengisian, ya. Tapi terlebih dahulu ini saya kerjakan di Microsoft Office Excel. Seperti kode ini, saya menggunakan rumus N saja. Saya klik NIS, N, kelas, kemudian pastikan ke bawah, ini seperti ini. Jadi saya mengerjakannya di Office Excel. Ini saya menggunakan rumus if, tapi ini tidak kelihatan rumusnya ya. Tidak kelihatan rumusnya di sini. Itu saya mengerjakannya di Office Excel. Setelah selesai saya kerjakan di Office Excel, saya pastikan ke sheet 2. Ini ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sheet di sini. Pastikan yang teman-teman kerjakan di Excel ke sini langsung saja. Tidak apa-apa. Ini form respon tadi. Ini database-nya. Saya hapus saja yang ini. Nah, ini dia ya. Kemudian yang kedua tadi, ini formatnya ini nanti juga teman-teman bisa dapat di linknya di deskripsi. Nah, ini teman-teman silahkan buat sendiri bagaimana maunya, terserah mau mengikuti seperti ini atau berbeda juga tidak ada masalah. Nah, di sini yang perlu saya sedikit jelaskan, karena ini poin pentingnya dari laporan yang teman-teman akan buat nanti. Nah, di sini kita lihat yang diisi siswa adalah NIS, kelas, dan email aktif. Ini dia NIS, kelas, email aktif. Ini yang hanya diisi oleh siswa kita tadi. Nah, secara otomatis ini ya, NIS dan kelas ini akan muncul di sini di kode. Nah, rumusnya adalah ini dia. Supaya ini secara otomatis muncul, kita gunakan rumus ini sama dengan array formula. Jadi dia ini satu kolom ini. Nah, jika baris CC, nah ini dia C, baris ke C-nya, kolom C-nya ini ya. Kemudian namanya kode. Ya, namanya ini akan otomatis terisi di kode. Nah, di kode ini apa-apa saja yang diperlukan, yaitu yang diperlukan di kode ini adalah kolom B dan kolom C. Nah, maka dia ini kan rumus dan ini menggabungkan antara kolom B dan kolom C. Nah, ini dia namanya kode jadinya. Nah, di sini akan secara otomatis ketika diisi NIS dan kelas, maka dia kode ini akan secara otomatis seperti ini dia. Nah, ini ya teman-teman sekalian, dia menggabungkan kolom B dan kolom C. Selanjutnya untuk dinama, rumusnya adalah sama juga, dia akan mensort satu kolom. Nah, jika row EE, nah ini dia membaca. Yang dibacanya adalah kode ini. Nah, jika conif dihitungnya lah, conif menghitung suatu sel database. Ya, menghitung database ini tadi, ini database dihitungnya mulai dari A2 sampai dengan A70. Nah, ini dia. Mulai dari A2 mulai dari sini sampai A70. Ini
Q70. Nah, ini dia. Jadi dia membaca seluruh sel yang ada dari range A2 sampai dengan Q70. Itu ya, teman-teman sekalian. Ini dia. Kemudian nah, jika dia menggunakan rumus VLOOKUP, if error ini hanya membaca kesalahan kita, apakah rumus itu salah atau tidaknya. Nah, ini kita buat VLOOKUP. VLOOKUP itu membaca sebuah pentabelan secara vertikal. Nah, lihatnya dari ini jadi ini kalau dengan kode 16121811BDP1, kita dilihatnya di database ini dari A2 sampai dengan Q70. Sudah? Nah, 3 ini itu menunjukkan pada kolom. Nah, ini kolom 3. Maka dibuat di sini kolom 3. 0 ini benar atau salahnya. Kemudian ketika nanti diisinya NIS 1681218 plus kombinasi 11 BDP1, maka dia akan membaca di kolom di tabel database tadi dengan kolom ketiga namanya adalah Ahmad Faris. Selanjutnya ini siswa juga begitu. Ya, ini siswa rumusnya sama, hanya mengganti kolom saja. Ini juga rumusnya sama, hanya mengganti kolom. Baik, kita coba praktikkan satu saja. Saya ambil ini lagi, saya copy paste. Apakah, ntar saya cek dulu apakah masih menerima tanggapan ini. Oh, masih. Ini NIS-nya. Sorry, kita buat dulu salin. Ini untuk yang diisi. Ini saya masukkan kita cek ke email saya saja ya. Kirim. Nah, ini sudah lama saya buat. Kita cek di sini apakah sudah ada data yang saya masukkan tadi. Oh, ini sudah ada 643 terisi semua. Cek email saya terlebih dahulu. Teman-teman dalam mengeceknya tadi kurang lebih butuh waktu 2 sampai dengan 5 menit ya masuk ke email kita, itu tergantung. Nah, ini dia sudah muncul. Ini dia tadi ya. Sudah muncul dia. Baik, demikian tutorial part kedua ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Atas perhatian dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.